semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Kurnia, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang, kelas Akuntansi Pagi 2, semester 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang produk bersama dan produk sampingan atau Accounting of Joint Product and Byproduct untuk memenuhi tugas akuntansi biaya oleh dosen pengajar Charlie Marlinda SE, MAK, CA. Berikut ini adalah materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Biaya bersama atau joint cost diartikan sebagai biaya yang harus dialokasikan ke berbagai departemen, baik dalam perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan maupun yang kegiatan produksinya dilakukan secara massal. Sedangkan biaya bergabung atau common cost adalah biaya-biaya untuk memproduksi dua atau lebih produk terpisah atau tidak diolah secara bersama dengan fasilitas sama pada saat yang bersamaan. Joint cost tidak sama dengan common cost, walaupun keduanya adalah jenis biaya tidak langsung. Perbedaan joint cost dan common cost, yang pertama, joint cost merupakan produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi melalui suatu proses atau serangkaian proses dan dilakukan secara simultan atau waktu yang bersamaan. Sementara common cost dihasilkan berdasarkan dengan produk utama dalam suatu proses atau serangkaian proses tanpa dimaksudkan untuk membuat produk-produk ini. Perbedaan yang kedua, joint cost, nilai penjualannya adalah relatif besar bila dibandingkan dengan produk-produk sampingan yang dihasilkan dan relatif sama di antara produk utama. Sedangkan common cost, nilai penjualannya adalah relatif kecil atau tidak berarti bila dibandingkan dengan produk-produk utama. Perbedaan yang ketiga, biasanya joint cost dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar, sedangkan common cost biasanya dihasilkan dalam jumlah unit yang lebih sedikit. Perbedaan yang keempat, joint cost seringkali memerlukan pengolahan lebih lanjut, sementara common cost kadang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. Perbedaan yang kelima, joint cost adalah salah satu produk yang tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi yang lain, sementara common cost, produksi ini tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk utama. Produk yang dihasilkan secara simultan atau dalam waktu bersamaan dalam suatu proses produksi akan menghasilkan produk bersama atau joint product dan produk sampingan atau byproduct. Pengertian produk bersama. Produk bersama adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan. Sementara pengertian dari produk sampingan adalah suatu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif lebih rendah, yang diproduksi bersama dengan produk lain yang nilai jualnya lebih tinggi. Produk sampingan tidak dapat dihindarkan apabila kita akan melakukan proses produksi di mana akan menghasilkan produk utama, pasti akan menghasilkan juga produk sampingan. Produk sampingan dapat terjadi akibat beberapa hal, seperti A. Timbul karena seleksi dalam proses produksi, misalnya dedak sewaktu menggiling padi. B. Limbah, misalnya serbuk gergaji pada perusahaan pengolahan kayu. C. Timbul akibat daripada proses penyempurnaan bahan baku, misalnya pemisahan minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit dari cangkang tandan buah segar. Penjualan produk sampingan saya sajikan pada gambar di mana produk sampingan yang dihasilkan dapat kita jual kembali dengan dua cara, yaitu dijual pada saat titik terpisah atau biasanya disebut sebagai split of point tanpa proses lanjutan, dan dijual setelah diproses lebih lanjut. Perbedaan produk bersama dan produk sampingan. Pada umumnya, pembeda antara produk bersama dengan produk sampingan didasarkan pada nilai jual relatifnya. Dari gambar tersebut, yang mana jika nilai jual produk-produk yang dihasilkan relatif sama atau memiliki nilai sama, maka produk-produk tersebut merupakan produk bersama. Dan jika nilai jual salah satu produk relatif lebih kecil daripada produk utama, maka produk tersebut merupakan produk sampingan. Karakteristik produk bersama.
Produk bersama memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, produk bersama dan produk sekutu merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Yang kedua, harga jual produk bersama atau produk sekutu relatif tinggi bila dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan pada saat yang sama. Yang ketiga, dalam mengolah produk bersama tertentu, produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama jika ia ingin memproduksi hanya salah satu di antara produk bersama tersebut. Karakteristik produk sampingan. Produk sampingan dapat digolongkan sesuai dengan dapat atau tidaknya produk tersebut dijual pada saat terpisah dari produk utama, yaitu 1. Produk sampingan yang dapat dijual setelah terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Yang kedua, produk sampingan yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Akuntansi untuk produk bersama. Pengalokasian biaya bersama bisa dilakukan dengan metode-metode berikut. Yang pertama, metode nilai jual relatif. Yang kedua, metode satuan fisik. Yang ketiga, metode rata-rata biaya per satuan. Yang keempat, metode rata-rata tertimbang. 1. Metode nilai jual relatif. Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Sedangkan biaya berbeda-beda sehingga yang dijadikan dasar untuk pengalokasian adalah nilai jual relatif, yaitu perbandingan satu produk dari produk yang lain. 2. Metode satuan fisik. Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah bahwa biaya suatu produk tergantung kepada kuantitas bahan baku yang terdapat dalam masing-masing produk. Satuan fisik yang digunakan adalah volume, berat, atau ukuran yang lain. Apabila terdapat perbedaan satuan, maka harus diubah terlebih dahulu ke dalam ukuran bersama atau satuan ekuivalen. 3. Metode rata-rata biaya persatuan. Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah bahwa semua produk dihasilkan dari proses yang sama, maka tidak mungkin biaya untuk memproduksi satu satuan produk berbeda satu sama lain. Metode ini cocok digunakan untuk beberapa macam produk yang sama, tapi mutunya berlainan. 4. Metode rata-rata tertimbang. Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah bahwa semua produk dihasilkan dari proses yang sama, namun jumlah bahan, sulitnya pembuatan, waktu yang dikonsumsi, dan pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai untuk tiap jenis produk yang dihasilkan. Jika yang dipakai sebagai penimbang adalah harga jual produk, maka metode alokasinya disebut metode nilai jual relatif. Akuntansi untuk produk sampingan. Beberapa metode dalam memperlakukan produk sampingan yaitu A. Metode tanpa harga pokok atau non-cost method. Metode ini tidak menghitung harga pokok produk sampingan atau persediaannya, melainkan memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurangan biaya produksi. B. Metode harga pokok atau cost method. Metode ini mengalokasikan sebagian biaya bersama kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok atas dasar biaya yang dialokasikan. Referensi yang saya dapatkan, buku pertama yaitu buku Akuntansi Biaya edisi kelima Mulyadi, Universitas Gadjah Mada, cetakan ke-13 bulan Agustus 2015 yang ditulis oleh Dr. Andes Mulyadi MSc, penerbit atau pencetak dari Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Referensi kedua yang saya dapatkan yaitu dari buku Akuntansi Biaya edisi pertama Universitas HKBP Nomensen Medan yang ditulis oleh Mangasa Sinurat, Audrey M. Sihaan, Ardin Dolok Saribu, dan Halomoan Sihombing. Referensi terakhir yang saya dapatkan yaitu dari buku Akuntansi Biaya Politeknik Telkom Bandung tahun 2009 yang ditulis oleh Sampurna Wibowo SE MSI dan Yani Mailani. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi produk bersama dan produk sampingan atau Accounting of Joint Product dan By Product.
Semoga materi atau penjelasan ini bermanfaat untuk pengetahuan kita semua.